رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan. Serta salawat dan salam kita mintakan pada Allah semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat yang terdahulu kita telah membahas tafsir tentang surah Al-Ghasyiyah. Yang mana di ayat sebelumnya kita menjelaskan bahwasanya nanti di hari kiamat ada orang yang berbangkit dengan wajahnya tertunduk hina dan penuh penyesalan. Orang yang tertunduk hina, penuh penyesalan dan tangisan yang tiada henti itu karena dia amilatun nasibah. Karena dia amilah, pekerja keras dulu di dunia. Kerja keras, peras keringat, banting tulang, mati-matian, tapi untuk dunia. Tanpa membawa agama dalam hidupnya. Dan mereka mendapati nasib yang malang. Seharusnya kalau sudah bekerja keras itu kan mendapatkan nikmat. Ini setelah bekerja keras dapatnya neraka. Sebabnya satu saja, karena dia tidak membawa agama dalam kehidupannya. Allah tidak membatasi kerja kita, mau siapapun. Mau jadi pejabat kah, mau pedagang kah, mau tukang ojek sekalipun. Yang diminta oleh Allah, jangan tinggalkan iman dan amal saleh dalam hidup kita. Apapun profesinya. Karena orang yang meninggalkan iman dan amal saleh, dia nasibah, bernasib malang dia nanti di akhirat. Nah, di orang yang wajahnya tertunduk hina ada di akhirat, dan ada pula nanti wajah yang akan kita bahas sekarang, ayat 8, wujuhu yauma idzin na'imah. Yang satu wujuhu yauma idzin khasyi'ah, yang satu wujuhu yauma idzin na'imah. Yang satu tertunduk hina, yang satu wajahnya penuh kegembiraan. Yang satu wajahnya na'imah, wajah yang penuh kenikmatan. Kalau orang dapat nikmat, bawa wajahnya berseri-seri. Ini boleh jadi salah satu nama. Siapa nama anak? Naimah. Kalau orang siswa ada nama-nama seperti itu. Siapa nama anak? Itu namanya mak tua Naimah. Lain bapak-bapak ibu sebut nama orang Naimah. Lain ya? Naimah. Di dalam Al-Quran ada 3 kata wajah. Ada wujuhu yawma idzim musfirah. Ada lagi wujuhu yawma idzin na'imah. Ada 3, yang ketiga wujuhu yawma idzin nadhirah.
Ketiga-tiga ini artinya wajahnya berseri-seri. Wajah yang penuh kegembiraan dan berseri-seri. Dan ini juga boleh jadi nama anak. Musfirah, Naimah, Nadirah. Nadirah. Musfirah, anak pertama si Musfirah. Anak kedua si Naimah. Anak ketiga si Nadirah. Untuk nama muda-muda nang gaya-gaya dah sana. Ya, atau untuk calonan nama minantu. Anak minantu tu boleh ya. Apa bedanya kata para ulama? Kalau wujuhu yauma idzin musfirah, berseri-seri, itu adalah wajah orang yang berseri-seri karena terlepas dari azab. Kenapa? Wujuhu yauma idzin musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Wajah mereka waktu itu berseri-seri, dhahikah, bergembira, bagalak-galak, mustabsyirah, penuh kegembiraan yang tiada tara. Kapan? Ketika diumumkan dia bukan penghuni neraka. Kalau orang dulu tahunya tu, orang lama sekolahnya orang sekolah lama atau kalau orang nan daring-daring kini tidak pahamnya dah. Dulu kan ujian tu ditentukan dengan EPTA dan Eptanas. Kalian tahu Pak ya? EPTA dan Eptanas. Itu keluar hasilnya lulus tidak lulus. Itu 3 hari menjelang keluar itu nan darah lah pada dabok-dabok. Leka lulus Pak. Leka lulus Pak. Dan nan tabayang tak lulus lah malunya. Ya tak Pak? Itu masalah tamat sekolah tanya. Dari sanawiyah ke masuk ke mana, tamat SMP ke masuk SMA, tamat SD. Dan di hari pengumuman itu, di hari pengumuman itu mencari nama, lain nama di dalam itu badampuang darah. Kenapa? Di sudut sini lah ada orang nangis cik. Di sudut sekolah dulu orang nangis. Nak awak apa badampuang tu. Dan pas namu lai, alhamdulillah. Itu yang wajah wujuhu yauma idzin musfirah, lepas dari musibah. Wajah-wajah gembira yang lepas dari musibah. Alhamdulillah lain ma'rufnya. Wah galak-galak sudah tu. Dan dalam satu kelas tu sampai 10 kadangnya. Dan tak lulus cik berdua. Tapi tak tangguang camihnya. Dalam sampai 10 tu cik berdua dan tak lulus. Tapi tak tangguang cemasnya dah. Ba'alah camih awak nanti di akhirat mencari daftar nama. Apa tu? Nabi SAW bersabda, dari 1000 orang, surang nan masuk sarugonya 999 kecik Nabi kanarako. Apa kira-kira perasaan waktu tu mencari nama? Dari 1000 daftar nama tu, cik nan masuk sarugonya. Ba'a perasaan takwi waktu tu. Dan narakolah nampak. Ini bukan masalah lulus sekolah. Iko masalahnya adalah masuk neraka atau sarugo. Dan dari 1000 tu tidak lulus. Tidak lulus. Sianu tidak lulus. Sianu neraka. Neraka. Ku 1000 nama kira cari. Sianu neraka lah. Sianu.
narakolo, sianu narakolo. Pas nama awak tak tulis surga. Ya Allah, hendak tanggung sanangnya. Dari 1000 tak tulis nama awak cik sarugo. Nan lain neraka. Dahikatun. Mereka tertawa. Mustabsyirah. Dengan penuh kegembiraan. Namanya wujuhu yawma idzin musfirah. Wajah gembira karena lepas dari musibah. Nah, dalam ayat ini wujuhu yawma idzin naimah. Wajah-wajah mereka pada hari itu naimah, gembira karena dapat nikmat. Nah, itu lain lalu. Gembira dapat nikmat kau tidak sama. Gembira aja tapi beda aja gembira lepas dari musibah. Contoh, Pak Ston. Mun cari sian kan tiba Pak Ston. Pak Tony, Pak Ston. Pak Ston, Asad. Aku ada rezeki untuk Pak Ston. Ambagih pitih 2000. Apailah Pak Ston ke pasar, balilah anan taraga. Anan tabayang ni Pak Ston. Balilah anan taraga. Cuman malih mengecek ke ustaz. Sekiko kemalih lu kau ngecek ni tu. Kecek ustaz lah tak terima kasih. Terima salah. Tapi kalau dibawa 2000 dia ke orang 2000, ibu-ibu lah disuruh apa-apa lanjut. Kau lanjut ke pasar lah. Anak teragak belilah. Lagi 2000. Aku cek ibu. Campaknya piti tu. Ano bagi aku. Tapi dia Pak Ston. Aku ustaz nan bagi aku. Kau barakat insyaAllah. Pailah beliau ke pasar. Berjalan-jalan. Saya lihat barang orang tak ada 2000 dah. Ke di Bali nan kata raga teh. Akhirnya lewatlah di showroom moto Toyota di Kapeh Panji. Atau teragaan cale auto salah. Beko nan 2000 ko balian sangka S. Cek Pak Ston. Sila Pak. Yo cek cali asalnya ceknya kan. Mesti 2000-nya. Ditunjuk orang aku Fortuner nan terbaru ko Pak. Ayo, berapa ragonya ko? 500 juta aja. Ambillah Pak, disasaknya orang ambillah Pak. Jadi gaya lo kan tak tanggung kacamata, pakaian. Kurang pi babiti ko orang. Tu membana saya ada sasak na keluar lebih ti. Tiang 2000 je keceknya. Kecek beliau. Kecek orang tu. Ndak ada Pak. Bawa salah. Dapatlah lewat Fortuner pulang. Parkirlah muka, bantu dia kira. Wajah lewat. Cek orang kan. Lampu tu baru lo. Ayolah kata kan. Awal wajah sana wujuhu yauma itu naimah. Wajah yang mendapat nikmat. Jepitih 2000 dia ke ustaz tadi ina. Tawliu tu cek baik. Wajah yang penuh nikmat. Amal awak sebenarnya tak cukup kan untuk beli sarugo tu. Tak cukup. Untuk membalas nikmat Allah di dunia saja tidak cukup ibadah kita tu. Tidak cukup. Nikmat mata kau saja tidak akan terbalas je ibadah waktu tu. Tidak akan terbalas. Contohnya. Bapak ibu dapat nikmat pitih banyak ni. MM dapat pitih misalnya. Tapi yang bawa kecian tangganlah mata tu cek lah. Ambu agih pitih 10 M. Lemah nanggan mata. Bakon tak? Karena maha nikmat Allah kau pada pitih.
Berarti tidak bisa dinilai nikmat mata. Kalau dibali orang 10 M tidak mau jual. Atau mau kecek ni, mau balilah mata apa tu gak 100 miliar lah. Ai keluar mata tu cek lah mah ngeluan. Amah? Ndak amah ngeluan. Cuki orang mata ada kan 1 M ndak amah ke dah. Ini menunjukkan nikmat mata tu lebih besar daripada nikmat dunia. Alun nikmat hidung, nikmat mengecek, nikmat ini, nikmat itu. Jo ibadah wak ndak manga-manga. Alun kata balik ke jo ibadah. Jadi ketika dapat surga tu apa ibu? Itu nikmat. Ndak menyangka manusia tu begitu nikmatnya surga tadi. Sangat-sangat yang mana bau surga itu saja, bau harumnya sudah tercium dari 500 tahun perjalanan. 500 tahun laika sampai di Sarugo. Harumnya lah tabaun. Alun dibukaan pintunya lah itu. Belum dibuka pintu surga itu. Dari 500 tahun lah terbau harumnya. Dan lah sibo di Sarugo dibukaan pintu Sarugo. Pas dibuka pintu Sarugo tu bah harumnya kira-kira. Tidak terbayang. Bah indahnya Sarugo. Allah jalihlah. Lisa'iha radiyah. Atas usahanya merasa senang mereka dengan usahanya. Radiyah, merasa senang. Kalau orang yang wajahnya tertunduk hina tadi, dia merasa sedih karena nyolah karajo kareh tapi penderitaan nan dapet. Kalau penduduk Sarugo nyolah karajo kareh jo tapi nyo gembira. Lisa'iha radiyah, dengan hasil usahanya dulu nyo bergembira. Nyo sanang hatinya dia seolah-olah nyo begitu. Untuang jo awak dulu layamuah ke salat. Untuang jo awak dulu layamuah pai kamu saji. Untuang jo awak lay puaso. Untuang jo untuang dulu layamuah sewak taat. Untuang lisa'iha radiyah, senang dia. Beruntuang na awak ndak. Untuang liamuah jo danga-danga pengajian dulu. Tahu jo agama, takwik jo Allah. Takwik jo neraka. Kau ndak do lah awak dulu beraja agama Allah nak kata jadi kini ndak. Muju ana awak kini senangnya dengan usahanya dulu. Terus dalam surga itu bagaimana? Fi jannatin aliyah. Mereka berada dalam surga yang aliyah, tinggi. Tempatnya tinggi, kedudukannya juga tinggi. Saking tingginya surga itu, saking tingginya derajatnya, belum pernah surga itu dilihat mata. Saking tingginya. Alum pernah mata mancaliak lai. Nan saranca itu. Wala udhunun sami'at, belum pernah mandanga talingo lai nan saranca tu. Dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Wala khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Talintih saja hati nak tahu. Rancak. Kini wak bayang-bayangan Sarugo tu rancaknya. Ndak itu gai dah. Karena kalau talintih je di hati baru ndak itu dah. Surga tu belum pernah terlintas di hati. Maka kalau ada bapak ibu mimpi masuk Sarugo tu, itulah nikmat gadang nak dapat. Tapi kalau mimpi kaja harimau, itulah bahaya tu.
Mimpi kajaannya diulang. Itulah bahaya tu. Ada mimpi-mimpi kau yang dari setan. Ada yang dari Allah. Mimpi dari Allah tu atau mimpi yang baik. Dan elok-elok tu dari Allah. Contoh mimpi yang baik. Mimpi melihat bintang. Mimpi melihat matahari. Mimpi mencaliak bulan. Tapi jarang lah orang mimpi. Mimpi mencaliak matahari malah. Tak ada lah. Mimpi masuk surga. Mimpi bertemu Nabi. Itu mimpi elok. Mimpi babini duo. Tu kira elok budak tu. Dia apa-apa nan elok. Dia ibu nak dah. Mimpi buruk dia tu. Jadi kecil nak elok belum tentu lain. Kecil awak nak elok tanya. Mimpi buruk tu. Mimpi dikejar binatang buas tu termasuk mimpi buruk. Kaja harimau, kaja ulai, kaja ini, kaja itu. Potong pantiang lari. Itu mimpi dari setan tu. Tu mimpi alai, mimpi yang buruk tu. Mimpi jatuh dari tempat tinggi, itu dari setannya tu. Pada lari jatuh ke dalam jurang, hampir di bawah tersintak. Itu mimpi dari setan tu. Mimpinya lah, mimpi tabang. Mimpi tabang. Itu mimpi dari setan tu. Mimpi alai dari setan kata ulama, mimpi makan je minum. Mimpi baralek tu makan-makan sana. Itu mimpi dari setan. Mimpi makan kah, mimpi minum kah, mimpi dari setan. Dan yang lain yang buruk-buruk, mimpi tenggelam kah, mimpi tabaka kah. Yang buruk-buruk dari setan. Nah kalau ingin bermimpi, mimpilah, berdoalah ke Allah. Allah giahlah mau mimpi mencaliak sarugo. Itu yang kali minta. Li pernah mendoa tu. Takkanlah nak doa tak? Sekarang sebentar kalau baru terdengar kadang. Ya Allah, hagiahlah ambo mimpi mencaliak sarugo. Sahabat banyak yang bermimpi melihat surga. Mintalah ke Allah, ya Allah, ambo ingina mencaliak sarugo walaupun dalam mimpi. Mana tahu Allah hagiah? Mana tahu Allah kasih? Kenapa? Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas di hati. Di alun-alun nan panah-panah tata caliak, tadanga, talinteh, mintalah ke Allah. Kamu ingin melihatnya dalam mimpi ya Allah. Karena ada para sahabat dahulu bermimpi melihat surga. Bukan tak mungkin, ada. Kini lemah minta, mintalah. Kemudian apa lagi? La tasma'u fiha laghiyah. Tidak mendengar di dalam surga itu laghiyah, perkataan sia-sia. Laghiyah tu ndak ada pahalonya, ndak ada dosanya. Itu namanya laghiyah. Pahalo indak cerita tu, berdosa ndak lah dah. Jankanan kata-kata yang mengandung dosa. Kata-kata yang tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya saja, tidak ada terdengar di surga. Jadi cerita orang di surga itu apa? Nanelo sesadonya. Tidak terdengar. Dan diilhami, kata Nabi, nafasnya penduduk surga itu kalau nyendak mengecek. Diilhami suara nafas penduduk surga itu dengan tasbih dan tahmid. Bunyi angoknya alhamdulillah. Bunyi angoknya subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Bunyi angoknya. Kalau ada orang lalok malam bunyi angoknya subhanallah. Alhamdulillah. Itulah penduduk sarugo. Tapi kalau tarangan malam bakaruh itu ada lain. Tapi kalau bunyi angoknya sedang lalok tu subhanallah. Alhamdulillah. Itu penduduk sarugo. Karena bunyi nafas penduduk surga itu tahmid dan tasbih. Kalau mengeceknya berarti keceknya nan elok-elok saja. Kenapa? Hati penduduk surga itu Allah berasihan
sebelum masuk. Sehingga tidak ada, jangankan berbuat buruk penduduk surga itu, niat berbuat buruk saja tidak ada. Dan kata Ibnu Abbas, Nabi SAW adalah orang yang paling bersih hatinya. Beliau adalah orang yang tidak pernah berbuat buruk. Nabi tidak pernah berbuat buruk ataupun berkata buruk, dan tidak pernah pula beliau berniat berkata buruk dan berbuat buruk. Jangan kau mengarajo enam buruk Nabi kah? Atau mengecek buruk. Baniai mengecek enam buruk asal tidak ada dah. Itu hati-hati penduduk surga. Kalau awak bah, anggaplah kini awak kau tidak ada ngecek buruk atau bawa-bawa berpindah baniai. Dalam hati ada kadang, cuman tidak jadi. Tapi di hati kadang ada ingin-ingin yang buruk atau kerajuan. Tapi yang penduduk surga, jangankan berkata dan berbuat buruk, berniat saja di hati itu tidak ada. Itu anak ketika tidak ada. Dan elok-elok sesadanya. La tasma'u fiha laghiyah. Tidak mendengar di dalamnya, di dalam surga itu, perkataan perbuatan yang sia-sia. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu ada ainun, mata air, jariyah, yang mengalir. Mata air di surga itu Bapak Ibu, ada air susu, ada madu, ada arak, ada air putih biasa. Itu nan awak tahu. Selebihnya masih adakah jenis-jenis mata air lain? Tapi tidak disebutkan kawak. Apa saja mata airnya. Dan mengalirnya dua macam pula. Ada air sungai di surga itu mengalirnya pakai tepian surga itu. Pakai namanya pakai banda. Ada juga air surga itu sungainya mengalir tidak di bandara, melayang-layang sesungai itu di udara. Apabila penduduk surga ingin meminum air sungai itu, maka ia sungai tadi mendakeknya di udara, tabang-tabangnya mengalir di udara. Kan tak sebut dak dunia tu dah. Air susu mengalir. Sungai sepanjang tu sungai, tapi di udara mengalirnya. Ada jonan sungainya pakai tapian. Yang dindingnya emas, batu-batuan di surga tu mutiara. Dindingnya ameh, batunya mutiara. Dan air sungai di surga itu tiga macam pula. Ada yang mengalir, jariyah, mailiyahnya. Fihima ainani tajriyan. Dalam kedua surga itu mata airnya mengalir. Mengalir bentuk sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai arak mengalir. Ada lagi fihima ainani naddakhatan. Mata airnya air mancur. Melompek kata. Susu, madu, arak dan air macam yang lain-lain. Ada bentuk sungai, ada nan air mancur semua. Berbagai macam keindahan. Ada juga yang nanti air mancur. Ada juga di surga tu wa ma'im maskub, dan air yang tercurah. Air namanya air tajun. Jadi di surga tu tiga yang informasi Allah tahu kawak. Ada airnya bentuk sungai mengalir, ada sungainya air mancur, ada yang air tajun. Atas sarah dawa lah kok kapai kama mandi. Kama kini ke sungai kok kaya mancur kok kaya tajun. Dan itu Allah siapkan saja. Kemudian fiha sururum marfu'ah ayat 13, dan di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
kasuanya tabah, kasurnya itu kapasnya dari sutra, kapehnya dari sutra, dan itu tebal. Kemudian spraynya, spray disebutkan dalam riwayatnya 70 lapis sutra. Sudah kapehnya dari sutra, kain panutik kasuoko sutra, spraynya 70 lapis lo sutra. Keindahan yang Allah janjikan untuk orang beriman. Mintalah ke Allah sarugo. Disuruh meminta. Allahumma inni as'alukal jannah. Minta sarugo. Dengan mendengar sarugo minta ke Allah. Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Minta. Pernah awak berniat meminta sarugo? Itu. Minta ke Allah surga agar Allah masuk awak ke surga. Biar nampak arok awak masuk surga. Tu cik. Rajinan minta masuk surga. Ayolah aroknya masuk surga. Mah. Tu tanda Pak. Jadi jangan dianggap meminta masuk surga kok perkara remeh. Menampakan awak arok masuk surga. Orang baragiah kok kadang dia acuk meminta. Lacukna nak minta lagi. Kan gitu. Ibu awak dinyo petang lah datang minta kini tiba lagi salah. Kalau nyinyi awak minta ke Allah dia giahnya dia Allah. Ya aroknya masuk surga mah. Tok sebantahnya minta surga kawan insya-Allah. Dia giah Allah. Maka mintalah kepada Allah surga yang tinggi. Yang dipan-dipannya marfu'ah, yang ditinggikan. Dan dipan inilah salah satu kendaraan di surga. Salah satu. Dipanko salah satu kendaraan di surga. Disebutkan dalam riwayatnya, ketika seseorang ingat dengan temannya, tekana dinyo kawannya, di malah beliau kini maka dipannya tadi bergerak tabang dipan tadi. Kamanya pai kasarugo kawannya. Sehingga bertemulah dipan temannya dengan dipan saudaranya tadi. Basobok. Tidak perlu pakai GPS nada. Taniai saja. Di malah Pak Nu tu kini datang situ. Tibonya. Tidak perlu takkan alamat anda, posisi anda tidak perlu kan. Niat hati saja tibo situ. Itu salah satu kendaraan di surga. Wa akwabum mawdu'ah. Dan gelas-gelas yang mawdu'ah. Mawdu'ah itu talatak. Gelas-gelas yang selalu terhidang. Jadi Bapak Ibu kan tak duduk di istana seterhidah. Kalau di istana pasti terletak hidangan dah. Pai ke taman duduk santai-santai di taman surga tu terletak lo hidangan balik. Pai lo balik ke sinan duduk-duduk lo sin terletaknya. Kama pai selalu terhidang. Terhidang seterih makanan, minuman, makanan, minuman. Kama duduk terhidang. Dan tak perlu pakai pesan-pesan dah. Lai disiapkan terih. Kemudian wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Namariqu adalah bantal tampik basanda-sanda, tampik mengalai-ngalai. Sofa-sofa kalau ada wak kini. Ya sofa namanya. Tampik duduk pi basanda-sanda namanya sofa. Kalau sofa orang Arab ndak mesti sama je orang Indonesia. Sofa orang Indonesia kan duduknya. Kalau sofa orang Arab tu randahnya, tapi nya basanda aja. Pinya kakinya ndak tajuntai dah, nya tetap baselo, tapi nya basanda. Sofa aja namanya. Namariq. Bantal-bantal sandaran. Jadi kama pai lah tasidio lo sofa duduk sinen. Lah taidang makanan, taindang sampai duduk ke. Dia tak perlu lo kambang-kambang lapiak lo sini dulu dah. Kok pai-pai kama di sarugo tu. Lah disiapkan. Kemudian wazarabiyyu mabthusah.
dan permadani yang terhampar luas. Kadang orang malih duduk kursi. Itulah apa-apa, ibu-ibu pergi jalan-jalan. Kadang malih duduk di kursi. Di mana ingin duduk kalau di alam tu? Abah kambangan lapiak, duduk-duduk di lapiak. Di Sarugo tu tidak lapiak dah. Permadani yang dipentang. Kadang orang ingin duduk kursi, duduklah kursi. Bantal-bantal yang ada bantal. Oh, ada orang ingin duduk di permadani, duduklah permadani. Disiapkan. Tak tiba lo malaikat membantangan duduk. Di maka duduk tu lah dosa situ. Di maka duduk lah dulu disiapkan. Taniak saya tiba sekali. Taniak tiba sekali. Begitu kenikmatan yang Allah berikan. Nah kini kan itu cerita Sarugo. Itu cerita bro. Bacaro masuk Sarugo. Tentu tadi lisa'iha. Karena usahanya. Memang berusaha dulu. Orang masuk neraka saya berusaha. Masa masuk Sarugo tidak berusaha. Orang maliang tu berusaha ndaknya tu. Tengah malam batanggang lo lalu lu jam 1 lu. Nantian orang dimakan lalu. Basiangan seluruh peralatan. Namanya kapai maliang bersawanya lah. Piujon neraka. Awak ke masuk Sarugo. Tentu berusaha loh. Ada usahanya. Itulah usahanya. Usaha iman dan amal saleh. Berusaha meningkatkan iman dan amal saleh. Bara orang masuk Sarugo tu macam-macam. Ada yang masuk surga itu dengan masuk surga itu nyesurang sana. Udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Masuklah kamu ke dalam surga. Masuklah tanpa ada rasa ketakutan, tanpa sedih. Masuklah kamu. Kamu saja Allah. Siapa tu kamu? Itu surangnya. Surang masuk surga. Inyo jan surang beriman di tempat itu mungkinnya. Ada lagi orang yang dalam surah Az-Zukhruf, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ada tetus tak? Masuklah kamu bersama istrimu. Tadinya surang. Yang kedua, masuklah ke surga orang rumah. Kenapa ada juga orang yang suaminya beriman, istrinya tidak beriman? Itu pasal surang masuk leh. Atau nama mati bujang itu pasal surang masuk. Kalau orang yang punya orang rumah, wa azwajukum, masuklah kamu bersama istri-istrimu. Ada lagi ayat, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surah Ar-Ra'd. Surga Jannatul Adn, masuk mereka ke dalam surga itu bersama bapa ibu mereka, bersama istri mereka, bersama anak cucu mereka. Raminya ke surga. Sana namanya. Sabondong lalu satampuh suri. Bara ayahnya, ibunya, orang rumahnya, anaknya, cucunya. Kalau ada anak berarti ada minantu. Kalau ada cucu, adalah piuknya. Ada bapa, ada ibu, berarti ada kakek dan neneknya. Asal bondong orang masuk surga. Kakeknya, neneknya, ayahnya, ibunya, orang rumahnya, anaknya, cucunya, minantunya, semandonya masuk surga. Dia adiknya mendakwahkan. Ndaknya surang sen kan masuk dah. Diajaknya orang rumahnya, diajaknya anaknya. Diajaknya. Ana lebih mantapnya nama tu. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Dan diarak orang-orang bertakwa itu ke dalam surga zumara. Arti zumara apa? Barombong-rombongan. Kunan mantap. Ndak asa keluarga dah.
Tapi rombongan. Rombongan aduh. Rombongan surau kamba. Berapa banyak rombongan surau kamba? Berapa banyak kakak? Berapa banyak kakak sekarang? Berapa tang pas manu? Orang korban yang tahu tu. Berapa banyak kakak? 800, enggaklah 800 kakak. 800 kakak seorang surau kamba serombongan. Rombongan pasia. Berapa banyak pasia tu kakaknya? Berapa banyak Pak Haji? 2.000. 2.000 anggap salah batigo cek rumah isinya 2.000 kali 3 ala 6.000 sarombon zumara. Tapi membawa orang sakampuang kasarugo ko tentu tidak bisa. Ani-ani so ada. Ya memang bajak namanya sarombongan yang keribau. Apa caranya orang Surokamba aku kasarugo sadonya? Itu nak kau pikir yang kini. Saromba caranya orang pasiego sarombongan kasarugo. Kalau ke bawah kena nama jorongnya leh. Jorong Surau Pinang. Balo caranya orang Surau Pinang kau sajorong tulo orang kasarugo. Maka perlu usaha. Atunan mantap. Atunan ke kita pikiran. Baca ronyo sarombongan orang kasarugo. Nang ketik pada dulu stek baca ronyo sa keluarga wak masuk sarugo. Nang ketik pada tu sujo orang rumah wak masuk sarugo. Tu ndak ada orang nanamuah tu wak surang masuk sarugo. Kalau lah surang tu ndak ada lah suah nada. Nan rasuah kuah barami-rami. Itu nan rasuah. Ada acara api wak surang saya di dalam acara tu barasuahnya. Ada khatam Quran sih kuah. Pi wak surang saya tagak tu. Ndak rasuah. Pi kalau barami orang ndak baru rasuah. Masuk sarugo tu mana tu nya? Balasuah masuk sarugo tu. Ya sarombongan masuk. Tu baru rasuah. Jadi itu nan kadi usahawan Bapak Ibu. Dengan adanya surga tadi, bawa mudah-mudahan kita usahakan berdoa, wak kita usahakan kita ajak, kita kan karajua ajak majak, ingek maingan, tidak masuk-masuk, ingek-ingekan, dingean. Tujuannya tidak ada lain kecuali untuk biar sama-sama masuk surga. Itu saja. Ada pertanyaan Pak Ibu? Waktu syuruk lah masuk, kita salat syuruk dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.